Oke, Mas, kalau misalkan mobil dalam kondisi nyala, kunci ke bawah orang nih Mas, misalkan ya, kunci ke bawah nih, misalkan ke bawah sama saya keluar, atau siapapun, misalkan saya lagi nganterin mama saya atau siapa, kuncinya dalam tas dia, terus dia pergi keluar, mesin mati nggak Mas? Kita tes ya, kita tes ceritanya kunci berada di luar, ini kan jauh, di dalam tuh ada bunyi-bunyi apa enggak ya, kita tes. Guys, gue mau bikin video gimana cara pakai Smart Entry ini ya dengan baik dan benar. Nah, sekarang gue mau coba ini tombol lock, terus unlock ya. Tombolnya di sini nih, lock, ini unlock, ya kan? Oke, kita kunci, Mas. Kita posisi buka dulu deh, Mas. Ini cara pakainya gimana ini? Tinggal copot. Mas, saya mau ngunci nggak pakai remote, bisa apa nggak? Kita coba ya. Ini posisi terbuka, kita kunci pakai ini. Kekunci ya, kita tes. Tadi kuncinya pakai manual. Terus kalau kita buka pakai ini bisa apa enggak Mas? Kita coba. Bisa kok. Tuh. Kalau mau ngunci gimana Mas? Jadi kita harus berada di dekat pintu sini sekitar 1 meter. Kita tes ya, kita tes. Kita taruh di sini ya. Berapa tuh? 1 meter lebih kan? Kita pencet. Tuh, nggak bisa tuh. Tuh, nggak bisa ya. Jadi kurang lebih kunci ini harus berada sekitar segini ya. Nih. Tuh. Ya, sekitar 70 sampai 1 meter. Dan ini bisa dipakai di mana aja, Mas? Bisa di bagian sebelah kanan. Di bagian belakang juga bisa. Jadi biar kalian bisa lihat, nih, ya. Ini tuh bulat. Kelihatan nggak ya? Ini panjang. Itu buka, yang bulat itu untuk kunci. Jadi tadi udah ya, yang ini panjang, yang ini bulat ya. Jadi kalau yang ini posisi terkunci, nih yang bulat, ini posisi terkunci ya. Nih, ini posisi terkunci. Tuh. Untuk buka, kalian pencet tombol yang panjang, kalian raba aja di bawah logo Toyota ini, yang panjang sebelah sini, yang sebelah kanan bulat. Untuk membuka, syaratnya adalah kunci harus berada di area sini juga. Harus berada di area sini. Kalau di sini dia nggak bisa nih. Kita tes lagi ya. Ini di sini. Kita buka ya. Tuh, nggak bisa. Jadi kemarin ada yang nanya, Mas, kalau kayak gitu bahaya dong, orang lain bisa buka. Enggak Pak, Bu. Jadi kunci ini harus berada di area segini sekitar 70 sampai 1 meter. Kita buka aja. Saya nggak mencet ya. Nggak mencet nih. Saya kantongin aja deh biar enak. Ini ngebuka kan? Kuncinya yang bulat nih. Tinggal pencet nih. Tuh. Bulatnya yang ini. Kunci ya, tuh. Jadi bisa dipakai di bagian belakang juga bisa, ataupun bisa dipakai sebelah sini, sama jarak 1 meter. Nih, untuk buka tinggal dia otomatis ngebuka. Untuk kunci tinggal pencet tombol gini aja. Udah kunci. Jadi enaknya dengan Smart Entry ini, kunci nggak perlu keluar dari kantong maupun dari tas atau celana gitu loh, ya kan? Kita masuk ya. Udah. Lalu Mas, mau starternya gimana? Ya udah, kita langsung praktek. Oke, kita sudah dalam kabin. Mas, cara pakainya gimana? Nah, pertama gini, kunci pokoknya berada di area kabin. Langkahnya ada beberapa langkah sih. Yang pertama, kalau kita pencet sekali, tuh, yang nyala itu audio. Tuh, audio nyala kan? Ini udah nyala belum? Kalau pencet sekali lagi, elektriknya udah bisa nyala tuh. Ini speedometer nyala, AC udah bisa dinyalain. Ini udah bisa, tuh ya kan? Tuh. Kalau kita pencet sekali lagi, dia mati semua. Tuh, ya kan? Tuh informasi terakhir tuh. Itu apa namanya? Informasi tuh. Habis itu hilang. Dah, ya kan? Jadi yang pertama, kedua. Tapi kalau kita ulang lagi ya, misalkan ya, pencet sekali, audio nyala. Pencet sekali lagi, elektrik nyala. Tapi kalau kita sambil injek rem, ya, sambil injek rem nih, AC otomatis langsung nyala kan? Kita pencet ini, langsung ini, dia injek rem, otomatis mesinnya langsung nyala gitu guys.
Sebenarnya kalau misalnya kita mau nyalain langsung injek rem pencet ini bisa juga. Kemarin tuh banyak banget yang protes, Mas, yang bener cara nyalainnya tuh harus 3 tahap gitu. Ya kalau saya baca-baca di buku servis nggak usah guys. Jadi nih, oke kita matiin dulu ya. Nah kalau ini saya matiin dulu. Saya nanti bikin. Oke kita matiin dulu. Kalau saya matiin biasanya AC saya matiin dulu. Head unit saya matiin dulu. Udah mati kan? Baru kita pencet. Dah, cara matiin kayak gitu. Kalian ingat ya, tadi AC-nya mati kan? Nah, cara yang biasa saya pakai, saya cukup injek rem, kaki injek rem, lalu pencet ini start. Dia udah bisa langsung nyala gitu loh ya kan? Ngapain susah-susah harus pakai 3 kali gitu loh ya kan? Dah, ini AC-nya tadi karena sudah matiin dia nggak kesimpan. Udah max cool, maksudnya nggak langsung nyala gitu loh. Karena tadi sebelum saya matiin, AC-nya sudah saya matiin dulu. Gitu cara pakainya ya. Oke. Udah, terus mau nanya apa lagi ya yang berkaitan dengan ini ya. Oke, Mas, kalau misalkan mobil dalam kondisi nyala, kunci ke bawah orang nih Mas, misalkan ya, kunci ke bawah nih, misalkan ke bawah sama saya keluar atau siapapun, misalkan saya lagi nganterin mama saya atau siapa, kuncinya dalam tas dia, terus dia pergi keluar, mesin mati nggak Mas? Kita tes ya. Kita tes ceritanya kunci berada di luar, ini kan jauh. Di dalam tuh ada bunyi-bunyi apa enggak ya? Kita tes. Di dalam tuh ada bunyi-bunyi apa enggak? Jatuh. Tuh. Ada informasi key not detected. Jadi sebenarnya bagian dalam itu juga, kalau mungkin kalian bisa baca, pasti tahu kok bahwa kunci nggak ada. Kita tes ya. Apakah mobil bisa tetap jalan? Tuh. Mobil tetap bisa jalan guys. Mobil tetap bisa jalan. Cuman ada informasi tuh. Kunci not detected. Nah, kalau mesin mati gimana Mas? Nih, kasih contoh ya. Ya udah, ceritanya mobil jalan, kunci udah ke bawah gitu kan, mesin mati. Ya kan? Nyalain lagi, injek rem. Gak bakal bisa tuh. Cannot detected. Jadi mobil ini tetap aman. Ya, tetap aman karena untuk nyalain tuh harus ada kunci di sini. Harus ada kuncinya gitu loh. Ya, jadi nggak usah khawatir. Wah, kalau ada kunci nggak aman dong Mas, gitu kan. Oke, udah terjawab ya. Yang kemarin banyak yang nanya. Oke, terus nanya lagi, Mas, kalau kunci di dalam, ketinggalan di dalam gimana Mas? Kita tes ya. Tuh, tuh, dia nggak bakal bisa nyala. Nggak bakal bisa ngunci ya. Sudah terjawab. Oke, jadi soal kunci-kuncian udah terjawab semua. Dan saran saya, kalau misalkan kunci kalian hilang, kalian segera bikin baru ke bengkel Toyota terdekat yang original. Karena ini berkaitan dengan ECU dan segala macam, itu harganya mahal banget. Kalau kalian hilang dua-duanya, itu harus ganti modul dan segala macam, bisa habis puluhan juta. Ini serius, beneran, bisa sampai kejadian ya. Oke, jadi kalau saya nyarain udah gini doang, injek rem, penjana engine start, udah gitu doang guys.